hari kelima dari bulan Dzulhijjah. Subhanallah, hari di antara hari-hari yang sangat istimewa untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat sehat ini untuk semakin kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah Al-Fakir ingin menyampaikan satu nasihat yang luar biasa indah untuk kita semuanya, yakni kewajiban atau pentingnya menjaga agama, akidah dan keimanan kita. Karena banyak sekali orang yang digambarkan dalam banyak nasihat ulama, kita sudah mengucapkan keyakinan kita lewat 2 kalimat syahadat. Sudah Islam, tapi nggak sadar ada ucapan, ada perbuatan, bahkan ada lintasan-lintasan perasaan yang berpondasikan pada akidah yang justru melempar pada orang tersebut ke hal yang justru merusak agamanya, bahkan melempar keluar dari agamanya. Ini penting untuk kita semuanya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pagi hari ini menukil satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami kutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya. Ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu shalih. Rasulullah bersabda ada 4 permata. Ada 4 sesuatu yang sangat berharga dalam tubuh manusia. 4 permata ini juga bisa hilang kalau nggak dijaga. Disebutkan di sini yuzaluha arba'atun. 4 perkara ini, permata yang sangat berharga ini bisa hilang karena 4 hal yang lain juga. Maka 4 hal ini, 4 permata ini harus benar-benar dijaga oleh kita. Apa yang pertama? Fal aqlu, akal. Wad dinu, agama. Wal haya'u, sifat malu. Wal amalu shalih, dan amal shalih. Jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di mana kita dianjurkan senantiasa menjaga permata yang pertama, akal. Allah menganugerahkan kita akal. Akal adalah alat untuk memahami agama. Dan agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah kepada manusia. Dan sifat malu adalah pengendali, kontrol, serta amal soleh adalah buah dari akal yang mampu memahami agama dengan baik dan pengendali berupa sifat malu. Akal merupakan pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang patut dan mana yang tidak patut, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau babakan akal sudah banyak yang mengingatkan pentingnya kita menjaga akal kita. Jangan sampai akal sehat kita karena terlalu banyak menerima informasi hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Karena diinformasikan secara masif lewat medsos, lewat apa yang dapat kita mendengar dan membacanya, akhirnya apa? Sesuatu yang benar kemudian hilang, tergulung, tertutupi oleh sesuatu yang batil. Itu bahayanya. Oleh karena itu akal kita harus jaga betul. Disebutkan di sini dalam kitab Irsyadul Nasaihul Ibad. Akal itu jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'allaqan bibadanil insan yu'rafu bihil haqq wal batil.
Akal menurut Imam Hajar Al-Asqalani adalah permata ruhaniyah yang Allah ciptakan, diletakkan di dalam jasad manusia untuk mengetahui yang hak dan yang batil. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kita dikasih akal oleh Allah yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan itu harus dijaga betul. Yang kedua, agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, yang layak, yang pantas. Agama menjadi pedoman bagi manusia menjalani hidupnya. Bagaimana mengendalikan syahwatnya, bagaimana mengendalikan nafsunya. Itu agama. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pagi hari ini kita merasa penting dan harus selalu penting menjaga, memelihara, dan selalu meningkatkan agama yang kita pahami, yakin bahwa ini adalah sesuatu yang hak, yang paling hak, yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sudah memberikan warning kepada kita. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinih kal qabidi 'alal jamri." Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang memegang atau menggenggam bara api. Maksudnya apa? Kok Nabi 14 abad yang lampau sudah mengingatkan kepada kita akan datang zaman di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti menggenggam bara api. Artinya berpegang teguh pada agama di masa sekarang sangat berat. Diibaratkan seperti menggenggam bara api. Ujian dan kesabaran dituntut untuk kita benar-benar kuat memilih mempertahankan agama, mesti harus meninggalkan kesenangan dunia. Kesulitan memegang atau menggenggam bara api menggambarkan perjuangan memegang teguh Islam. Tantangan ini muncul karena apa? Makin banyaknya maksiat. Maksiat itu bukan lagi didatangi. Maksiat justru sekarang mendatangi kita. Bahkan di sudut-sudut kamar yang paling privasi dari setiap kita. Kemaksiatan yang mana? Kemaksiatan yang mana? Kemaksiatan yang paling tidak bisa kita bendung adalah kemaksiatan yang bersumber dari alat elektronik atau alat komunikasi yang berupa gadget. Masya Allah, itu luar biasa. Dari sananya bisa timbul kefasikan dan sesuatu yang bisa melemahkan iman di dada setiap muslim. Maka penting harus memahami betul. Hanya dengan kesabaran tinggi seorang dapat mempertahankan ajaran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya menukil sedikit. Ini kalau dikupas semuanya enggak cukup waktu sejam 2 jam, Pak. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamih wa shawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddah ayil kufru ba'dal islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk setiap orang yang beragama Islam menjaga keislamannya agar jangan sampai ada sesuatu yang merusak agama itu, bahkan bisa membatalkan dan memutus keislamannya. Maka kita harus paham apa yang bisa memutus, merusak, bahkan membatalkan keislaman seseorang. Tidak lain tidak bukan adalah ar-riddah. Apa itu riddah, Pak? Murtad. Seolah-olah nggak mungkin. Hati-hati, jangan menganggap sepele. Ini sangat serius. Makanya kita harus bermohon kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah wa iyyadubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari rusaknya agama kita. Wa qad kasra fi hadzal zaman. Dijelaskan di sini
Sungguh banyak di zaman sekarang at-tasahulu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfaz tukhrijuhum anil Islam. Zaman sekarang itu banyak sekali orang menganggap sepele ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan yang keluar dari lisan seseorang. Ucapan itu ternyata bisa melempar dia keluar dari keislamannya. Yang repot wala yaruna dzalik dzamban fadlan an kaunihi kufran. Yang repot orang yang mengucapkan itu nggak sadar, nggak tahu, nggak ngerti kalau ucapannya itu sudah merusak Islamnya, Pak. Ini yang harus kita pahami betul. Maka disebutkan di sini wariddatu salah satu aqsamin. Murtad itu ada 3 bagian. Ini yang harus kita pahami. Al-i'tiqadat wal af'al wal aqwal. Ada murtad bangsa golongan akidah. Ada murtad yang bangsa perbuatan dan ada murtad yang bangsa ucapan. Wa kullu qismin yatasha'abu su'ban katsirah, dan setiap cabang dari kemurtadan ini baik i'tiqad, perbuatan maupun ucapan itu sangat banyak. Makanya di sini akan diambil ringkasnya saja, Pak. Mudah-mudahan cukup waktu. Amsilatur riddah bil qalbi ay i'tiqadat al-kufriyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita memahami bahaya perbuatan murtad yang merupakan murtad i'tiqad, keyakinan dalam hati. Apa saja? Banyak sekali sebenarnya, Pak. Tapi sedikit saja saya nukilkan. Wa man i'taqada faqad disebut di sini faminal awal asyakku fillah aw fi rasulih aw wil Qur'an aw wil yaumil akhir aw wil jannah aw win nar aw wis thawab wal iqab wa nahwi dzalik mimma huwa mujma'un alaih. Di antara yang paling berbahaya dari murtad akidah adalah bangsa akidah adalah ada lintasan-lintasan di dalam batin kita, Pak, di dalam hati kita, meragukan keberadaan Allah, meragukan wujudnya Allah. Misalnya, ini enggak diucap, ini bukan perbuatan, ini bangsa akidah. Berarti kalau akidah kan di hati, Pak, di dada kita. Allah ada enggak sih? Hati-hati itu. Di mana kalau ada? Terus kayak apa? Hati-hati itu, Pak. Lintasan-lintasan itu apa namanya? Sangat berbahaya sekali. Makanya kita mesti harus ngaji betul babakan akidah ala manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahwa itu Allah itu wujud, karena segala sesuatu nggak mungkin keberadaan alam semesta ada berangkat dari ketiadaan sesuatu, nggak mungkin. Maka Allah adalah wujud. Wujud adalah sifat Allah yang paling utama. Karena apa yang ada di alam semesta adalah merupakan manifest dari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini sedikit nyerempet ke babakan akidah. Walaupun sudah insya Allah tidak mengambil porsinya dari narsum yang sudah menyampaikan tentang akidah. Sedikit saja kok. Meragukan adanya utusan Allah. Emang benar ada Rasulullah? Kalau toh mungkin ada orang yang namanya Muhammad, ya biasa aja. Hati-hati itu, Pak. Kalau ada lintasan-lintasan perasaan seperti itu. Apa benar tuh yang di Madinah itu utusan Allah yang namanya Muhammad? Misalnya ada lintasan-lintasan di dalam hati itu meragukan, syak kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kebenaran Al-Qur'an. Al-Quran ada 30 juz. Betul, Pak? Ada 114 surah. Ada 6.236 ayat. Ada yang mengatakan 6666 gitu ya. Ya udahlah, terserah. Hitung sendiri saja kalau nggak yakin atau ragu. Yang 6236 atau yang 6666. Yang ragu silakan hitung sendiri. Satu ayat saja. Kok kita ragu kebenaran Al-Quran? Apalagi sampai satu surah. Hati-hati.
meragukan kebenaran Al-Quran. Dan itu lintasannya ada di dalam hati. Apa iya? Misalnya ibu-ibu baca ayat di surah An-Nisa yang mengatakan bahwa fangkihul ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Di dalam Al-Quran itu ada kebolehan untuk laki-laki, nikah lebih dari nggak berani jawab. Nikah lebih dari, nah itu yang kenceng apa sih? Paling nanti pulang nggak dikasih pintu, nah kan? Nah, masna wa thulatha wa ruba'. Misalnya, itu ayat nggak relevan itu, harus dianulir. Bila perlu diamandemen. Hati-hati itu. Kalau toh memang hati belum bisa menerima, cukup ya Allah, mudah-mudahan bukan saya itu ya Allah yang dijadikan kedua, ketiga atau keempat, itu saja. Tapi kemudian menganggap Quran itu salah, menganggap Quran itu harus diamandemen. Nah, itu yang bisa menyeret orang yang punya rasa itu keluar dari keislaman. Meragukan adanya hari kiamat. Apaan kiamat? Dari dulu juga katanya mau kiamat. Toh sampai hari ini nggak kiamat. Nah, hati-hati tuh. Ada lintasan begitu itu bisa menyeret pada kekafiran. Orang yang punya perasaan itu bisa murtad. Meragukan adanya hari kiamat. Meragukan adanya surga dan neraka. Itu juga nggak boleh, Pak. Meragukan adanya pahala. Meragukan siksanya Allah. Adanya neraka. Meragukan hukum yang telah disepakati para ulama. Nah, ini sangat penting harus kita pahami. Termasuk yang bisa menyeret kepada kemurtadan adalah menghalalkan perkara yang haram atau sebaliknya, mengharamkan perkara yang halal. Karena apa? Sesuatu yang haram udah jelas. Yang halal juga sudah jelas. Yang masih remang-remang disebutnya apa? Subhat. Sudah. Jangan mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. Itu bahaya sekali. Makanya para ulama-ulama yang sepuh-sepuh, yang alim-alim, kalau menghadapi sesuatu yang memang beliau belum tahu persis hukumnya, bersumber dari Al-Quran atau Sunnah, atau dari pendapat para salafun shalih, lebih memilih mauquf atau mauquf. Diem. Nanti dulu saya cari referensinya yang benar seperti apa. Itu bagian dari ikhtiyat, kehati-hatian. Ini orang sekarang kadang kemungkinan begini, kemungkinan, hukum kok kemungkinan. Itu nggak boleh, Pak. Kalau menurut saya memang lu siapa? Hukum kok menurut saya. Hukum itu harus merujuk kepada sumbernya Al-Quran dan Sunnah dan pendapatnya para sahabat, tabi'in, salafun shalih dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Para ulama tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah pernah disampaikan di majelis ini oleh narasumber-narasumber yang lain. Betapa Imam Malik pernah disodorin tidak kurang dari 40 pertanyaan. Itu yang dijawab hanya sekitar 8 wakilah. Saya agak lupa nih lintasannya. Berarti masih ada berapa tuh? Lebih dari 30 yang tidak dijawab. Apa beliau tidak tahu? Oh, tahu. Tapi ada hal-hal yang memang tidak perlu untuk dijawab. Bahkan jangan itu levelnya udah Imam Malik itu yang luar biasa kealimannya. Guru-guru kami, kebetulan Aziz Al-Fakir pernah ngaji sealif dua alif itu di kota Kudus. Kudus itu terkenal dengan banyaknya ulama, orang alim, ahlul Quran, ahli falak, ahli fikih. Subhanallah. Guru kami salah satunya adalah Hadratus Syekh Mbah Arwani Amin. Beliau ahlul Quran terkenalnya. Apakah beliau hanya Al-Quran tok taunya? Oh enggak. Ilmu falak beliau alim. Ilmu yang lain pun fikih beliau sangat alim. Ketika beliau ada orang sowan kepada beliau, yang ditanyakan bukan babakan ilmu Al-Quran, yang ditanyakan babakan tentang ilmu fikih, maka beliau menganjurkan, kalau ini wilayah fikih, bagusnya jenengan sowan kepada beliau, Kiai Fulan bin Fulan.
Oh, beliau alim. Itu seperti itu. Nah, ketika ada yang bertanya tentang ilmu falak, ilmu tentang penentuan kalender itu ya. Hijri tanggal 1 Zulhijjah itu kapan itu? Itu ada orang yang lebih alim namanya Kiai yang sangat terkenal di sana. Kiai agak kalau begini agak ngeblank. Itu malah bukan berarti beliau nggak ngerti ilmu falak. Direkomendasikan kali ini masalah tentang ilmu falak. Monggo sowan kepada beliau. Beda dengan kiai sekarang, Pak. Baru kesebut ustadz aja udah. Semua pertanyaan dijawab, Pak. Semua pertanyaan, seolah-olah dia serba pintar. Seolah-olah kalau nggak bisa jawab itu gengsi gitu loh. Ulama-ulama terdahulu itu tidak. Kalau memang perlu dijawab, dijawab. Kalau nggak perlu dijawab, nggak dijawab. Kalau memang bisa direkomendasikan kepada ahlinya yang lebih ahli, pun tidak sungkan untuk mengatakan, kalau wilayah ini tanyakan kepada ulama yang lain. Bahkan wakilah Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu terkenal dengan segala disiplin ilmu, tapi lebih terkenal tentang ahlul fikih. Ada pemuda sowan, ya Imam, saya itu ngumpulin harta, saya itu ngumpulin banyak rizki. Setelah dikumpulin aku simpen, lupa saya nyimpennya ya Imam. Bisakah Imam memberitahu di mana saya menyimpan? Lo yang nyimpen dia, yang ditanya imamnya itu kan. Nah, itu bukan wilayah saya. Saya itu wilayah fikih. Kalau babakan fikih kamu tanya saya jawab. Tapi insya Allah saya akan bantu. Bagaimana cara aku menemukan harta yang aku simpan, yang sudah saya repot-repot mengumpulkan ya Imam? Pergilah kamu, ambil air wudhu, sholatlah dengan khusyuk. Sholatlah dengan khusyuk. Insya Allah nanti kamu akan ingat di mana engkau meletakkan, menyimpan hartamu. Benar si anak muda itu. Kemudian meninggalkan majelisnya sang imam, ambil air wudhu, sholat. Berusaha untuk benar-benar menghadirkan kekhusyukan di dalam sholatnya. Subhanallah, di tengah-tengah sholat, ingat Pak. Di tengah-tengah sholat, ingat. Iya di sini. Selesai sholat, langsung dicari itu. Benar ketemu. Balik lagi sama imam. Ya Imam, benar. Setelah berusaha dengan baik, sholat dengan khusyuk, saya teringat tuh di mana saya nyimpen harta yang saya simpen selama ini. Ya Alhamdulillah sudah ketemu. Masih nanya anak muda itu, wahai Imam, kenapa engkau menyarankan saya itu sholat ketika saya ingin mencari sesuatu yang lupa? Sang imam menjelaskan, memang ada makhluk yang tukang kerjaannya tukang godain orang sholat. Berusaha khusyuk, diingatkan urusan dunia. Siapa itu Pak? Jangan lihat ke depannya. Siapa itu? Ya itu. Subhanallah. Nah, imam sekelas Imam Hanafi saja seperti itu loh Pak. Nggak malu tuh mengatakan bukan bidang saya, tapi insya Allah saya bantu. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tidak boleh adalah mewajibkan yang tidak wajib. Yang sudah disepakati ijma para ulama. Sesuatu itu tidak wajib malah diwajibkan. Meniadakan ibadah yang disyariatkan agama. Seperti halnya sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Ditiadakan. Itu juga bisa menyeret kepada kekufuran atau murtad. Orang yang mengatakan bahwa sholat sunnah rawatib itu enggak ada syariatnya. Nah, makanya punten-punten Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kenapa saya ingin menyampaikan ini? Kita sekarang itu mudah sekali menemukan orang yang tersebab ketidaktahuan sumber. Mungkin kurang referensinya, kurang ngajinya. Yang senang banget mengambil rujukan kitab Sahih Bukhari misalnya atau Sahih Muslim, tapi nggak pernah hatam ngajinya misalnya, nggak pernah ngaji. Cuman ngambilin nukilan-nukilannya saja. Karena ketidaktahuannya suatu urusan, kemudian mengatakan itu tidak ada tuntunannya. Bahaya sekali itu Pak. Karena apa? Mengatakan atau meniadakan ibadah yang jelas-jelas sudah disyariatkan agama,
Sudah disyariatkan oleh agama, kok mengatakan karena ketidaktahuannya, oh enggak ada dalilnya itu. Hati-hati itu. Murtad itu. Dan kita itu menemukan orang sekarang yang kesebutnya ustadz lagi. Mudah sekali mengatakan, enggak ada tuntunannya. Ini orang mau nuntun umat mengenal Allah atau malah menjauhkan Allah. Ini orang mau menuntun umat memahami agamanya atau malah menjauhkan dari agamanya. Dikit-dikit tidak ada dalilnya. Ngaji dulu gitu loh. Karena seperti itu Pak. Mohon maaf. Perlu saya sampaikan biar kita juga jangan mudah. Ketidaktahuan kita lebih baik mengatakan wallahu a'lam. Selesai lebih baik. Ini malah sampai bersumpah atas nama Allah, bahkan bersumpah dengan nama Rasulullah, mengatakan sesuatu itu tidak ada. Padahal dianya sendiri yang belum tahu. Nah, ini yang bahaya, Pak. Jadi, meniadakan ibadah yang jelas-jelas sudah disyariatkan oleh agama. Seperti apa? Salat sunnah rawatib atau ibadah-ibadah yang lain. Contoh, Pak, contoh. Saya sedikit, kalau begini mungkin Bapak Ibu, Ustaz Aziz, contohnya jangan sholat rawatib. Contohnya misalnya kirim Fatihah, ada enggak? Baik, saya sampaikan di sini. Walaupun mungkin sudah ada, pernah saya sindir sedikit. Diriwayatkan dari Maimunah binti Sa'ad, yang mana ia adalah pelayan Rasulullah SAW. Beliau berkata, Maimunah bin Sa'ad itu, Nabi SAW melewati Salman radhiyallahu an, sahabat Salman Al-Farisi, yang sedang berdoa sesudah sholat. Kemudian Rasulullah berkata atau bersabda, Ya Salman, alaka hajatun ila rabbik? Wahai Salman, apakah kamu mempunyai kebutuhan kepada Tuhanmu? Dijawab oleh Salman, Naam ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, aku punya hajat. Kemudian qala, Rasulullah bersabda, faqaddim baina yadaya du'aika sana'an ala rabbik wasifhu kama wasafa nafsah wasabbihu tasbihan wa tahmidan wa tahlilan. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau engkau punya butuh, punya hajat, punya keinginan, punya harapan yang ingin dimunajatkan kepada Allah, kata Nabi, dahulukan di antara doamu itu pujian kepada Allah, pujian terhadap Tuhanmu, dan sebutkan sifat-sifatnya sebagaimana dia menyebutkan sifat-sifatnya untuk dirinya. Lalu bacalah tasbih, bacalah tahmid, bacalah tahlil. Faqala Salman, kemudian Salman berkata, wa kaifa uqaddimu sana'an ya Rasulullah? Kata sahabat Salman, bagaimana cara saya mendahulukan pujian itu kepada Allah, wahai Rasulullah? Bagaimana cara saya memuji Allah? Maka Rasulullah pun bersabda, taqra'u fatihatul kitab salasan. Kata Nabi, bacalah olehmu wahai Salman Fatihah 3 kali. Fa innaha sana'ullahi ta'ala. Karena kata Nabi, Fatihah itu adalah pujian kepada Allah Ta'ala. Kemudian Salman bertanya lagi, fa kaifa asifuhu? Bagaimanakah aku mensifati Allah? Qala taqra suratus Somad salasan. Bagaimana aku mensifati Allah ya Rasulullah? Bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Fa innaha sifatullah. Karena Al-Ikhlas itu adalah gambaran sifatnya Allah. Wasafa biha nafsah. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali karena itu adalah sifat Allah, yang Allah menyebutkan sifat itu untuk dirinya sendiri. Allahus Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Salman bertanya lagi, fa kaifa usabbihu? Bagaimana aku bertasbih ya Rasulullah? Qala qul, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Summa tas'al hajataka. Tasbihnya kamu bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru kamu bermunajat, berdoa sesuai dengan keinginanmu. Di sini ada kan tadi Rasulullah ngajarin memuji Allah caranya dengan membaca suratul Fatihah. Karena Fatihah di dalamnya adalah penuh dengan pujian
Bahkan di dalamnya sudah ada doa. Cuman ini enggak dijelaskan secara detail. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau di tafsir Fatihah, itu separuh isi Fatihah itu selain memuji Allah adalah permintaan kita, doa. Subhanallah. Itu diperintahkan oleh Rasulullah. Siapa yang disarankan seperti ini? Salman Al-Farisi. Itu contoh yang telak-telak banget itu, Pak. Jelas banget. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa yang bisa menyeret seseorang rusak agamanya, yaitu mengingkari sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggak meyakini kalau beliau adalah sahabat terbaiknya. Bahkan sampai menghujat, sampai melaknat. Yang dipuji hanya Sayyidina Ali tok misalnya. Hati-hati. Hati-hati. Mengingkari kerasulan salah satu Rasul yang Allah turunkan. Yang wajib kita ketahui yaitu 25. Yang wajib kita ketahui berapa Pak? 25. Dari 25 yang memperoleh gelar Ulul Azmi berapa? 5. Allah menurunkan Nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak Nabi, Pak? 124.000. Masih ingat? Diingetin ya tuh, Pak. 124.000 Nabi. Dan yang Rasul, Nabi dan Rasul itu 313 Nabi. Yang wajib diketahui baru 25. Dari 25 yang memperoleh gelar Ulul Azmi hanya 5. Kira-kira yang hafal yang 5 atau yang 25, Pak? Saya punya datanya yang 313, Pak. Cuman saya nggak bawa itu. Kebetulan di tab saya itu saya simpen nama-nama nabi yang jumlahnya 313 itu loh. Ada yang di sini yang punya, Pak, nyimpen. Nama-nama nabi yang jumlahnya 313. Itu ada, Pak. Subhanallah. Kitanya aja yang memang harus banyak belajar lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya cukupkan, sebenarnya masih banyak, Pak. Yang kedua adalah murtad yang bangsa af'al. Murtad karena perbuatan. Murtad fi'liyah. Seperti apa? Insya Allah yang ini mah nggak sampailah kita ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah lain-lainnya. Nah, insya Allah kita insya Allah selamat dari hal-hal yang seperti ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita waspadai justru apa? Murtad yang bangsa akwal. Ini sangat banyak. Ayil af'alil kufriyah. Ucapan-ucapan yang bisa menyeret orang itu ke dalam kekufuran. Bahkan levelnya sudah murtad, keluar dari keislamannya. Wal qismus salis al-aqwal wa hiya kasiratun jiddan. Dan murtad yang tersebab dari bangsa ucapan ini disebutkan di sini banyak sekali. La tanhasir minha ayyaqula as-sahsulil muslim ya kafir au ya yahudi au ya nasrani au ya adimaddin. Misalnya kok ada orang di antaranya, hati-hati, makanya kita harus benar-benar menjaga agama ini dari hal-hal yang merusak. Kok ada orang memanggil seorang muslim, yang dipanggil itu seorang muslim dengan panggilan hei kafir, hei Yahudi, hei Nasrani, atau hei orang yang nggak punya agama, dasar lu ateis misalnya. Nah, hati-hati loh, Pak. Kan ada orang entah wallahu alam, saya nggak nyebut nama, pokoknya ada dikasih panggung ya. Rambutnya panjang, pirang, teriak-teriak, mengkafir-kafirkan orang, PKI-kan orang. Hati-hati orang-orang seperti itu, Pak. Bagaimana akan menyampaikan sesuatu yang hak kalau yang disampaikan adalah sesuatu kebatilan? Sendirinya sudah batil loh, Pak. Banyak loh. Dan uniknya kok dikasih panggung. Kebayang berapa banyak itu yang tersesatkan oleh orang-orang yang tersesat itu. Itu yang bahasanya disebut dhallun wa mudhillun. Udah sesat, menyesatkan. Itu ada. Hati-hati, Pak. Memanggil orang lain kafir, padahal dia seorang muslim. Memanggil orang lain itu, hei Yahudi, Nasrani, atau
orang yang nggak punya agama. Hati-hati, itu balik pada dirinya sendiri. Kekafiran itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Menghina salah satu nama-nama Allah. Makanya kalau guyonan itu jangan nyeret-nyeret pakai asma Allah. Asma Allah ada berapa yang kita tahu, Pak? 99 asma Allah. Itu jangan sampai buat guyonan, buat bercandaan. Menghina janji dan ancaman Allah atau apa yang dihubungkan kepadanya. Kata siapa ada neraka. Itu. Diucapin. Itu nggak boleh. Kalau sampai terucapkan, itu bisa murtad. Andai Allah memerintahkanku, maka aku tidak akan mengerjakan. Terucap itu sama seseorang. Andai Allah memerintahkanku untuk sholat, aku tidak akan sholat. Nah, hati-hati. Murtad itu. Ngapain puasa? Percuma puasa. Puasa masih ngomongin orang. Loh, puasa saja belum tentu lulus, apalagi nggak puasa. Kan ada orang ngomong begitu, Pak. Maaf, dianggapnya itu hal-hal yang tidak membahayakan terhadap Islamnya atau agamanya. Saya sering mendengar. Lucu ya. Saya pernah naik angkot. Angkot itu kemudian salip-salipan sesama pembawa angkot. Diledekin. Wah, ngoyo mas. Nyari buat fitrah. Tapi sambil rokokan. Bulan Ramadan lagi. Nyari buat fitrah. Ngomong begitu sambil rokokan, goyonan itu loh. Itu namanya menghina agama itu, Pak. Yang menistakan agama yang seperti itu. Rokokan di siang bolong bulan Ramadan, katanya lagi cari duit buat fitrah, tapi sendirinya rokokan. Itu di depan mata saya sendiri. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan karena ketidakngertian gitu loh. Kalau andai dia ngerti terus kok sampai seperti itu, ya benar-benar murtad, Pak, kategorinya. Nah, terus misalnya dia berkata, seandainya aku diberi surga oleh Allah, maka saya tidak akan memasukinya. Semua diucapkan dengan tujuan merendahkan. Mustakhifan, merendahkan. Itu hati-hati. Kan mungkin Bapak Ibu pernah dengar tuh, dulu pernah ada artis bilangnya, tenang aja, saya siap masuk neraka. Goblok itu orang. Emang iya saya harus ngomong begini. Ngawur loh. Dikiranya neraka itu kayak kumpulan artis-artis gitu loh. Ada yang seperti itu. Hati-hati kalau ungkapan itu niatnya itu merendahkan atau meremehkan apa yang jelas-jelas disampaikan dalam hal syariat, itu akan menyeret kepada orang tersebut ke dalam kekafiran atau bahkan bisa murtad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sangat banyak, tapi nggak mungkin saya menyampaikan semuanya. Tapi intinya, hati-hatilah kita menjaga lisan. Hati-hatilah menjaga lisan. Karena apa? Jangan sampai lisan ini yang tidak ada tulangnya, mudah sekali mengucapkan sesuatu, dan sesuatu itu justru menyeret kita, mendorong kita, menjerumuskan kita keluar dari agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah akal dan agama, yang wajib harus kita jaga adalah sifat malu yang ada pada diri kita. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan, kita dengan syaitan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Ada hayaun nafsiyun, itu apa artinya? Rasa malu yang diberikan oleh Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan aurat dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Jadi kalau ada manusia kok buka aurat, nggak malu, berarti dia lebih dominan seperti jawab, Pak, seperti ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hayaun imaniyun, yaitu ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Ya Allah, bagaimana aku mau meninggalkan perintah-Mu ya Rabb? Semuanya sudah Engkau berikan. Jadi kalau kita itu mau sholat kok males, Pak. Mau berbuat kebaikan kok ada godaan dalam perasaan itu, agak kurang semangat. Yang harus ditanamkan model saya itu, ala saya itu begini, Pak. Kita ini misalnya tinggal di satu tempat.
tempat itu diberikan oleh seseorang. Ziz, ini rumah ditempatin ya, dengan segala isinya. Semuanya silahkan pakai saja. Di depan garasi ada mobil, pakai juga. Setiap bulan nanti saya kasih ya untuk keperluannya sekian juta. Nah, kira-kira Aziz ada yang ngasih begitu, diterima enggak? Diterima, normal, itu mah normal. Kemudian yang ngasih itu bilang, Aziz, nanti setiap pagi dan sore kamu nyapu halaman ya, biar resik, biar bersih. Biar enggak ada sampah. Kira-kira kalau Aziz menolak, itu apa namanya? Ya kurang ajar, udah dikasih semuanya kok. Kemudian kita melaksanakan. Ketika kita sudah melaksanakan nyapu setiap pagi dan sore, masih layakkah Aziz minta upah? Jawab Pak, masih layakkah Aziz minta upah? Nah, logikanya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya udah ngasih dari ujung rambut atas sampai ujung kaki Pak. Semua yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Itu yang di dalam, belum yang dari zahir, yang dari luar. Rumah, semua dikasih semuanya oleh Allah. Allah cuma bilang sholat ya 5 kali dalam sehari. Sholat ya 5 kali dalam sehari. Mau nggak? Harus mau. Kalau nggak mau, ya kurang ajar, nggak tahu diri. Udah dikasih semuanya kok. Nah, kalau sudah sholat nih, masih minta pahala. Itu loh maksudnya Pak. Udah sholat, masih minta pahala. Kayaknya wajahnya nggak berani jawab gitu loh. Kalau masih minta upah namanya apa? Loh, makanya sholat paling tinggi adalah levelnya apa? Dalam ungkapan syukur Pak. Bukan minta pahala, bukan karena minta surga, bukan karena takut neraka. Tahu diri yang benar itu. Bahwa semuanya udah dikasih oleh Allah. Subhanallah. Itu tanamkan sifat malu gitu loh. Loh udah dikasih semuanya kok masih minta lagi. Masih minta upah loh. Ini Aziz Pak, kalau Bapak Ibu Masya Allah. Insya Allah. Mirip-mirip Pak. Subhanallah. Dan yang keempat yang harus kita jaga betul. Permata yang Allah anugerahkan kepada kita. Kata Rasulullah adalah amal soleh. Allah takdirkan kita sudah beramal soleh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beramal soleh. Apa yang ingin kita kerjakan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita kedatangan bulan yang istimewa ini, saya nggak akan membahas tentang keistimewaan 10 hari Dzulhijjah awal, karena saya lihat kemarin pun sudah dibahas oleh banyak narasumber. Saya hanya akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Anna syaban kana sahiba sima'in wa kana idza ahalla hilalu Dzulhijjah asbaha sha'iman. Diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dulu di zaman Rasulullah, zaman beliau, ada seorang pemuda yang hobinya di sini disebutkan adalah hiburan, doyannya nyanyi di tempat-tempat hiburan. Nah, ada anak muda doyannya nyanyi. Wa kana idza ahalla hilalu Dzulhijjah asbaha sha'iman. Tapi ketika setiap kali datang bulan Dzulhijjah, dia tiba-tiba berubah. Rajin puasa, rajin ibadah, rajin amal soleh. Nah, fartafal hadis ilan Nabi. Kemudian perilaku pemuda ini kedengar sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Farsalaihi fada'ahu. Kemudian Rasulullah memerintahkan seseorang untuk memanggil pemuda tersebut. Faqala. Kemudian Nabi bertanya, ma yahmiluka ala syami hadil ayyam? Apa yang mendorongmu kamu itu tiba-tiba rajin ibadah di bulan Dzulhijjah ini? Dijawab oleh pemuda ini, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi ayahku, engkau dan ibuku wahai Rasulullah. Innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj. Asallahu ayyusyrikani fi du'aihim. Sesungguhnya hari-hari ini ya Rasulullah adalah hari-hari syiar dan hari-hari di mana difardukan untuk dilaksanakan ibadah haji. Asallahu ayyusyrikani fi du'aihim.
Mudah-mudahan Allah menyertakan saya dalam doa-doa mereka yang lagi menunaikan ibadah haji, yang lagi menunaikan banyak amal-amal ibadah yang istimewa di hari-hari ini. Oh, subhanallah. Rasulullah mendengar ungkapan pemuda ini, kemudian Rasulullah itu bersabda, kalau memang itu tujuanmu wahai anak muda, fa innalaka bikulli yawmin tasumuhu adlun mi'ati raqabah. Maka sesungguhnya bagimu wahai anak muda, satu hari puasamu itu sama dengan pahalanya memerdekakan 100 budak. Wa mi'ati badanatin wa mi'ati farashin tahmilu 'alaiha fi sabilillah. Sepadan ibadah puasamu itu dengan bersedekah 100 onta dan 100 kuda yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu kalau di tanggal 1 sampai tanggal 7. Ternyata wa idza kana yaumut tarwiyah, apabila puasamu di hari tarwiyah, falaka fiha adu alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi farashin tahmilu 'alaiha fi sabilillah. Kalau engkau puasanya sampai nanti hari tarwiyah, maka satu hari puasamu itu sepadan dengan memerdekakan 1000 budak. Sepadan pahalanya engkau bersedekah 1000 unta dan sepadan dengan 1000 kuda yang engkau belanjakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kepengin memelihara amal ibadah kita, apapun bentuk ibadahnya, khususnya ibadah puasa, ya ayo sekarang dan hari-hari ini sampai nanti tanggal 9. Ini baru hari keberapa? Hari kelima ya, masih ada 4 hari lagi. Kalau hari ini sudah minum, ya minumlah. Disiapin sarapan. Ya sarapan lah ya. Nah, tapi nanti besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya kencengin. Mumpung masih ada kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Saya ngasih satu contoh lagi, Pak. Dikisahkan sewaktu kami dikisahkan dari Sa'id bin Jubair. Sewaktu kami bersama Ikrimah. Ikrimah itu putranya Abu Jahal yang menjadi orang yang sangat alim, jadi santrinya Nabi SAW. Kemudian Maimun bin Mahran, ada Abul Aliyah dan yang lainnya. Bersama kami adalah Abdullah bin Abbas, yang biasa terkenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Di dalam masjid di daerah Taif. Nah, jamaah ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Taif. Taif itu mirip-mirip yang di puncak tuh, dingin, jalannya juga berkelok-kelok. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sewaktu muadzin mengumandangkan azan di masjid tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas langsung menangis hingga sorbannya basah, matanya merah sembab. Maka kemudian Abul Aliyah bertanya, wahai saudara sepupu Rasulullah, kenapa kamu menangis dan kenapa kelihatan begitu sedih? Wahai sepupu Rasulullah, biasanya kami itu tidak pernah menangis kalau dengar azan. Tersebab engkau menangis begitu rupa, kami pun ikut menangis. Tapi izinkan kami bertanya, kenapa engkau menangis ketika mendengarkan azan dari muadzin? Biar kita niru sahabat Abdullah bin Abbas, Pak. Nah, jadi tanyakan pada diri kita, amaliah kita itu dalam menjaga amal udah niru-niru ini belum dulu. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Ibnu Abbas itu berkata, seandainya manusia mengerti benar apa yang diucapkan oleh muadzin, niscaya mereka tidak akan pernah istirahat dan tidak pernah bisa tidur. Nah, kemudian ditanya di antara sahabat-sahabat yang berkumpul itu, beritahukanlah kepada kami wahai Ibnu Abbas, apa sebenarnya yang diucapkan oleh muadzin itu? Tolong ajarin kami wahai Ibnu Abbas, apa yang sebenarnya dilantunkan oleh muadzin, biar kita belajar dari salafun sholih. Kalau dengar azan, mudah-mudahan kita pun bisa niru-niru gitu loh, Pak. Ini baru azannya tok, belum yang lain loh, Pak. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, beliau menjelaskan, maka sebenarnya ia mengucapkan, wahai orang-orang yang sedang sibuk, sambutlah azan ini. Istirahatkan jiwamu, istirahatkan badanmu, dan cepat-cepatlah untuk melakukan kebaikan.
Ketika adzan Allahu Akbar, itu muadzin lagi bilang begitu. Wahai orang-orang yang masih sibuk, sambutlah adzan ini. Istirahatkan jiwa dan ragamu. Cepat-cepatlah untuk melakukan kebaikan. Mirip-mirip jamaah Al-Ikhlas lah. Amin ya rabbal alamin. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka sebenarnya muadzin itu sedang mengucapkan, saya persaksikan kepada semua makhluk yang berada di langit dan bumi untuk menjadi saksi bagi saya di hadapan Allah nanti pada hari kiamat, bahwasanya saya telah menyeru kamu sekalian untuk menunaikan perintahnya. Itu ketika asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sebenarnya muadzin itu sedang mengucapkan, nanti pada hari kiamat semua nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi saya dan kita semuanya bahwa saya telah memberitahukan kepada kalian tentang 5 waktu sehari semalam melaksanakan perintah Allah. Para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akan menjadi saksi, Pak. Subhanallah. Dan ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka sebenarnya muadzin itu lagi mengucapkan, sesungguhnya Allah telah menegakkan agama ini untuk kamu, maka tegakkanlah agama ini dengan melaksanakan sholat. Dan ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka sebenarnya muadzin itu lagi mengatakan, masuklah kamu ke dalam rahmat dan ambillah bagian petunjukmu. Itu kalau kita paham ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Dan ketika muadzin mengucapkan takbir berikutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka sebenarnya muadzin itu lagi mengucapkan, wahai orang yang mendengarkan ini, segala pekerjaan haram sebelum mengerjakan sholat. Itu, Pak. Ketika Allahu Akbar, sebelum kalimat la ilaha illallah, itu muadzin sebenarnya lagi mengatakan, inilah amanah 7 langit, inilah amanah 7 bumi telah diletakkan di lehermu, wahai manusia. Maka terserah kalian, apakah kalian mau melaksanakan atau malah engkau meninggalkannya. Subhanallah. Maka Ibnu Abbas ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan, bergetar tubuhnya, menangis sejadi-jadinya sampai serbannya itu basah. Subhanallah. Kita pernah, Pak, dengar azan nangis, Pak. Subhanallah. Memang luar biasa jamaah Al-Ikhlas, ya. Bukan hanya mendengar, tapi langsung nangis, bergetar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling akhir ketika kita datang ke masjid untuk sholat, renungkan hadis ini. Inna rajulaini la yaqumani fis shalah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa innama baina salatihima kama baina samawati wal ard. Sesungguhnya ada kalanya 2 orang sama-sama mengerjakan sholat, di mana ruku dan sujud kedua orang itu sama. Ruku dan sujudnya gerakannya sama, karena memang makmum dari imam yang sama. Akan tetapi perbedaan sholat keduanya kama bainas samawati wal ard. Keduanya itu berbeda sholatnya. Perbedaannya itu bagaikan langit dan bumi. Apa yang dilihatnya? Dari khusyuknya. Maka belajarlah khusyuk di dalam sholat. Sebenarnya ini ada yang perlu saya bacakan satu lagi. Masih boleh, Pak? Masih boleh. Ya, penutup, Pak. Udah isyraq. Satu sedikit saja, Pak, ya. Nah, ini kita harus belajar dari Hatim Az-Zahid. Waktu beliau sudah mau sholat, beliau kemudian ditanya oleh sahabatnya Isyam bin Yusuf, wahai Hatim, apakah kamu telah menyempurnakan sholatmu? Dijawab oleh Hatim, alhamdulillah sudah. Isyam bertanya lagi, sahabatnya itu, bagaimana kamu mengerjakan sholat? Maka Hatim pun menjawab, apabila telah datang waktu sholat, maka saya mengerjakan wudhu dengan sempurna.
lalu berdiri tegak di tempat sholat sampai semua anggota tubuh kami tenang dan siap. Dan saya membayangkan ketika mau sholat, sudah berdiri ini, tadi seperti bapak-bapak sholat itu, aku membayangkan kata Hatim Az-Zahid. Saya membayangkan seolah-olah Ka'bah ada di depanku. Makom berada di depan dadaku. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Seolah-olah telapak kaki berada di atas syirat. Surga berada di sebelah kananku. Neraka ada di sebelah kiriku. Malakul maut berada di belakangku. Dan saya membayangkan bahwa sholat yang aku kerjakan ini adalah sholat terakhir bagiku. Kemudian saya mengucapkan takbiratul ikhram dengan khusyuk, Allahu Akbar. Membaca bacaan dengan tafakkur, ruku dan dengan tawaddu, sujud dengan tunduk merendah, lantas duduk dengan sempurna, membaca tasyahud dengan penuh harapan dan kecemasan, dan saya serahkan semua ini dengan ikhlas. Saya bangun dari sholat itu dengan perasaan penuh harapan dan kecemasan, lalu saya hati-hati dalam mengerjakan semuanya itu dengan sepenuh kesabaran. Subhanallah. Kemudian Islam sahabatnya tadi yang bertanya, demikian itu cara sholatmu wahai Hatim? Iya. Sudah berapa lama engkau sholat seperti ini? Sudah 30 tahun. Subhanallah. Maka kemudian Islam yang bertanya tadi menangis dan berkata, jujur saya belum pernah sekalipun sholat seperti yang kamu sholat itu. Subhanallah. Ternyata sholat itu butuh ilmu yang lebih jauh dari sekedar tentang syarat dan rukun. Ini yang semestinya harus kita tingkatkan di usia-usia yang sudah tidak muda lagi. Bagaimana merasakan nikmatnya sholat. Bagaimana menjadikan sholat itu tempat untuk bertawajuh, bermuwajahah menghadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih dibuka tanya jawab? Atau sudah cukup? Doa langsung. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.